Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya menyapa kita semua dengan mengaturkan Pangastung Karil Pengajari Umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang saya hormati dan kita hormati semua Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, beserta jajaran, para wakil rektor yang hadir, kemudian adik-adik mahasiswa baru di Universitas Pendidikan Ganesha yang kami banggakan. Sampai berjumpa kembali, kali kedua saya memandu kegiatan pemberian materi atau sosialisasi yang sebelumnya tadi kita berjumpa di lapangan. Pada kesempatan ini kita akan mendapatkan materi dari pemateri yang luar biasa. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, tentunya di sela-sela kesibukan beliau masih menyempatkan waktu memilih Undiksa sebagai tempat untuk berbagi. Saya kira ini suatu kehormatan yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Kajati ya. Saya meyakini beliau pasti banyak agenda, apalagi momen penerimaan mahasiswa baru, kemudian momen menjelang perayaan 17 Agustus, beliau pasti banyak punya agenda, tetapi kecintaannya terhadap Undiksa, saya kira itu betul-betul kita berikan apresiasi. Bapak Ibu, adik-adik yang kami banggakan, izinkan kami memperkenalkan CV beliau. Ini luar biasa ya. Saya mungkin akan summary saja. Nama beliau adalah Dr. Ketut Sumedane SHMH. Beliau lahir di Tinggarsari 25 Agustus 1974. Saat ini menjabat sebagai Kajati Bali ya. Riwayat pendidikan S1, S2, S3 Hukum di Universitas Mataram. Jadi kalau kita lihat tempat kelahirannya, beliau putra Buleleng tampaknya. Betul Pak ya. Kemudian majalah Ekonomi ID menobatkan sebagai public relation berpengaruh di bidang hukum tahun 2023. Kemudian penghargaan Top Public Relation Leader 2023 for Service Credibility in Protecting People's Interest 2023. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Kajati. Nah, itu kira-kira gambaran umum tentang profil beliau, CV beliau. Pada kesempatan ini, beliau membawakan materi tentang pengembangan karakter mahasiswa. Saya kira materi ini betul-betul sangat penting bagi kita semua, soal pengembangan karakter. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Prof. Ermaya ya, bahwa karakter atau pemahaman tentang jati diri itu sangat penting. Kemudian kalau kita kontekskan dengan hukum, tadi disampaikan bahwa penghormatan terhadap hukum membawa kita kepada kebijaksanaan. Nah berikutnya tentunya nanti Pak Kajati akan bisa berbagi dan sharing bersama kita bagaimana peran adik-adik mahasiswa, terutama di dalam membangun dan mengembangkan karakter, sehingga mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan berhukum kita di Undiksa, di Bali, termasuk di Indonesia. Baik, itu kita dengan tidak berlama-lama lagi, kita undang Bapak Kajati, Bapak Dr. Ketut Sumedane SHMH, untuk bisa bersama-sama kita di depan.
Ye. Baik, izin Pak Hajati, saya ditugaskan oleh panitia sebagai moderator diingatkan masalah waktunya Bapak Ibu. Jadi kita sedianya akan berdiskusi selama 40 menit, 30 menit nanti penyampaian materi, 5 menit nanti acara seremonial begitu ya. Baik, dengan demikian kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Kajari untuk berbagi dan sharing kepada kita semua. Kepada Bapak dipersilahkan Pak. Berdiri aja ya, biar lebih mengenal. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat untuk kita semua. Kalau saya bilang siang, semangat. Selamat siang. Selamat siang. Berarti belum ngantuk ya. Ini masa-masa yang paling indah sebenarnya untuk memasuki dunia kampus. Saling melihat mana nih yang ganteng-ganteng, mana yang cantik-cantik. Bener nggak? Dulu saya begitu dulu. Ya, adik-adik sekalian yang saya hormati Pak Rektor, jajaran Rektorat Civitas Akademisi Undiksa ya. Saya nggak tahu kalau Undiksa ini ada Ganesanya di belakang Pak. Saya penggemar Ganesa sebenarnya. Saya sangat senang dan sangat bangga diundang di Universitas Undiksa ini, dan ini baru pertama kali saya masuk sini. Kampusnya sangat besar, megah dan luar biasa. Jadi nggak rugi adik-adik masuk di sini. Dibanding tempat lain kan, mana jauh panas lagi ya. Di sini panas juga sih sebenarnya ya. Panas nggak? Panas. Profil saya sudah diperkenalkan tadi. Mungkin adik-adik 1-2 tahun yang lalu pernah melihat saya di berbagai media. Dulu saya sempat jadi orang terkenal Pak, namanya Kepala Pusat Penerangan Hukum. Pekerjaan saya ya setiap hari menghadapi audien, setiap hari menghadapi media, setiap hari membuat atau membranding kejaksaan menjadi lebih bagus. Ya, ada yang kenal saya nggak di sini? Ada yang kenal nggak? Nggak ada, orang genset gimana mau kenal kan? Bisanya scroll aja ya. Ya, adik-adik sekalian, pada siang hari ini yang jam ngantuk ya, saya mau memberikan materi terkait dengan yang umum aja ya. Kalau tadi narkoba, korupsi kayaknya terlalu berat. Jadi yang umum aja ya. Yang adik dan semua lembaga pasti mengalami. Yang harus adik-adik persiapkan. Ya. Yang menjadi tantangan kita pada saat ini ada 2. Coba dilihat gininya. Ada slide-nya nggak? Ya. Tantangan pertama adalah transformasi teknologi informasi. Catat ini. Transformasi teknologi informasi atau digitalisasi. Suka tidak suka, lembaga, orang, apapun itu pasti berkaitan dengan yang ini nih. Ya. Ini menyebabkan ada perkembangan atau transformasi ya, multimedia yang begitu masif sekarang. Ya. Kalau dulu HP-nya Nokia ya berubah jadi apa namanya, sekarang menjadi iPhone, itu perkembangan transformasi digital. Ya, kalau dulu adik-adik mungkin belum mengenal media sosial, zaman saya belum ada media sosial, jadi masih bebas kemana-mana. Kalau sekarang, nah, hati-hati bermain media sosial. Salah ngetik bisa masuk penjara. Ini nih, ya perkembangan multimedia ini sangat masif. Sehingga kalau kita tidak beradaptasi dengan teknologi, adik-adik akan ketinggalan. Apalagi pada saat zamannya COVID. Zaman COVID mau tidak mau kita harus menggunakan internet untuk berkomunikasi atau belajar. Ini itu sebenarnya mengajarkan kita bagaimana bertransformasi dari yang manual, dari yang dulu harus hadir secara fisik, sekarang bisa hadir di mana kapan saja. Ya, maka ada istilahnya work from anywhere. Kamu bisa kerja kapan dan di mana saja. Ini transformasi multimedia. Apa penyebabnya? Nah, penyebab dari transformasi ini adalah serangan cyber juga semakin masif. Tahu serangan cyber? Nah, adik-adik kalau misalnya ini punya
virtual account seperti bank ya, ini bisa hilang seketika. Contohnya kemarin, lembaga-lembaga besar aja bisa dibobol akunnya, bisa dibobol internetnya. Hati-hati juga. Jadi makin canggih perkembangan suatu teknologi, semakin gampang dibobol. Ini mitigasinya sampai sekarang ini belum ada, Pak. Nah, ini yang bagian multimedia ini punya kerjaan. Kenapa? Kenapa setiap hari ini berkembang terus? Ya, tidak bisa memprediksi. Ya, kalau dulu zaman-zamannya yang depan-depannya saya juga termasuk ya, orang bisa berkomunikasi lewat telepati katanya. Sekarang bukan telepati, videonya pun bisa ditonton sekarang. Dengan apa? Dengan teknologi, dengan video call. Ini perkembangan multimedia yang begitu masif. Ke depan mungkin kita nggak ngerti. Ya, kalau sekarang kita bangga dengan menggunakan listrik, di tempat lain sudah menggunakan air untuk mengendarai mobil. Tempat lain ini, ya, udah menggunakan ion garam menjadi barang disamakan dengan bensin. Kemudian cybercrime. Cybercrime, hati-hati sekarang ini, semua bisa di skimming, semua bisa dilakukan tindak pidana, pembulian di dalam media sosial, tiba-tiba skimming uang banyak, pencurian database banyak. Nah, ini semua bisa terjadi tanpa kita ketahui. Adik-adik kalau tahu ya, di beberapa negara banyak yang kehilangan uangnya tiba-tiba, atau banyak yang tiba-tiba juga dapat duit banyak. Nah, ini cyber ini gila sekarang, gitu loh. Maka dari itu hati-hati menggunakan cyber. Banyak tenaga kerja luar negeri, ya, diiming-imingi gaji besar karena tidak pengetahuannya begitu bagus. Akhirnya di sana menjadi apa? Jadi judol. Akhirnya di sana apa? Ginjalnya dijual, organ tubuhnya diambil. Ini banyak terjadi. Hati-hati. Di dunia yang begitu lintasannya sudah nggak ada batasan. Kemudian, digitalisasi harus penting. Ya, undik nas ini, undik saya ini, mohon maaf ini ya. Undik saya ini kalau tidak mempergunakan digitalisasi akan ketinggalan. Sulit berkompetisi, sulit beradaptasi. Nah, maka dari itu mereka menerima banyak-banyak nggak masalah karena bisa dilakukan secara online nanti. Ya, apapun bisa dilakukan secara online sekarang dengan adanya teknologi informasi yang begitu berkembang pesat. Kemudian, ini yang penting ini, globalisasi. Globalisasi ini dia adalah menentukan tidak ada lagi batas-batas antar negara. Tidak ada lagi batas-batas waktu. Kita kapan saja bisa kangen rindu sama orang tua. Kalau ada adik kos dulu kalau mau ketemu orang tua harus pulang, ya enggak? Kalau sekarang video call cukup. Itu namanya batas globalisasi. Akibatnya apa? Terjadi geopolitik. Geopolitik ini semakin kencang Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Geopolitik ini kalau sekarang trennya, ini nih, perang Rusia dan Ukraina. Pernah dengar? Dengar. Dampaknya ada di Bali? Ada. Akibat perang Rusia dengan Ukraina ini, ya, orang-orang Rusia dan Ukraina ini yang takut menjadi wajib militer datang ke Bali. Mendirikan usaha ke Bali. Akhirnya apa? Banyak terganggu orang-orang kita yang berinvestasi bagus di Bali karena mereka kesini bawa duit. Catatan saya di Kejaksaan Tinggi itu hampir ada transaksi 50 juta US dollar dengan menggunakan kripto. Itu nggak terdeteksi sampai ke Bali sehingga mereka bisa bebas pajak. Maka dari itu dampaknya adalah banyak pariwisata yang datang ke Bali tetapi pendapatan daerahnya berkurang. Bahwa turisnya banyak ini, tapi pendapatan daerahnya berkurang karena mereka transaksi di luar negeri. Maka dari itu saya kritisi sedikit ketika ada kebijakan Financial ID ini berbahaya ini. Ini ada yang menyasar orang-orang kecil. Ini terlalu tinggi ya Financial ID, pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Jadi kalau ada adik punya rekening akun biasa, udah punya ada rekening nggak sini? Punya rekening? Punya. Nah, ini bisa deteksi. Adik-adik belanja apa saja, ya transaksi apa aja bisa deteksi. Bisa deteksi. Terutama kami-kami yang jadi pejabat ini bahaya gitu loh. Nah, dampaknya apa? Mereka transaksi semua di luar negeri. Dampaknya apa? Mereka transaksi virtual, digital ke luar negeri tanpa harus melalui pajak.
Ini berbahaya ya. Terlalu tinggi kayaknya ini kata-katanya, nanti agak turunin sedikit ya. Perang Gaza, perang di Timur Tengah, ini berbahaya juga. Ini yang terjadi, yang kita hadapi sekarang, namanya geopolitik kemana-mana. Kenapa? Karena semua berdampak terhadap kita ya. Kemudian geoekonomi, ada perang dagang ya, saya cepat aja nih. Kemudian ada politik dagang. Nah, perang dagang sama politik dagang berbeda. Kalau perang dagang biasanya itu antara negara-negara besar seperti Cina dengan Amerika. Kalau politik dagang biasanya seperti kebijakan Donald Trump, yaitu kebijakan pemberian tarif. Udah dengar nggak? Nah, berarti adik-adik ini sering baca atau sering nonton TikTok, ya? Bukan TV ya kak? TikTok. Oke. Ada climate change, ada perubahan iklim, isu lingkungan. Maka dari itu pemerintah mencanangkan hilirisasi. Nah, karena kita mencanangkan hilirisasi, banyak yang keberatan. Itu loh. Kenapa? Karena selama ini semua sumber daya alam kita diolah di luar negeri. Diolah di luar negeri. Akibatnya apa? Akibatnya kita tidak mendapatkan income yang begitu besar. Karena apa? Barang jadinya akan semakin mahal kita beli. Nah, pemerintah kita mencanangkan hilirisasi. Semua yang diolah di dalam negeri, barang jadinya kita jual ke luar negeri. Ini digugat oleh WTO. Karena apa? Negara kita negara kaya sebenarnya. Negara-negara lain yang tidak mempunyai sumber daya alam sangat tergantung dengan Indonesia. Setuju nggak Indonesia kaya? Setuju. Indonesia apa aja ada? Apa aja di Indonesia? Tapi faktanya masyarakatnya tidak mampu. Maka dari itu SDM adik-adik ini dipersiapkan untuk itu. Untuk jadi explorer ya, untuk jadi teknikal ke depan ya, untuk jadi konten kreator. Nah, siapa jadi konten kreator sini? Saya tanya, ada yang tidak punya media sosial nggak di sini? Ada yang punya media sosial? Angkat tangan. Nah, kok angkat tangannya ini kayak anak SMA, ini sudah kuliah loh. Tinggi angkat tangannya. Rata-rata hampir 80% di sini punya media sosial. Ada yang tidak punya media sosial? Ada yang nggak punya nggak? Semua punya. Ada yang punya TikTok? Punya. Ada yang punya Facebook? Nggak punya. Facebook untuk orang tua ya. Ada yang punya IG? Wah, berarti adik-adik ini melek media sosial, melek multimedia. Karena tidak ada batasan, itu hati-hati menggunakan. Ya. Banyak penipuan di sana, ya, banyak skimming, ya, banyak pembulian, banyak tekanan-tekanan yang secara psikis tidak Anda ketahui. Itu hati-hati menggunakan. Kemudian next. Nah, dari apa yang ada tadi, apa yang harus Anda persiapkan? Apa yang harus Anda persiapkan adik-adik ini? Bagaimana ke arah pendidikan kampus ke depan? Nah, ini yang penting ini. Ya, karena tadi globalisasi, modernisasi, nah, ya, digitalisasi. Ini apa yang harus kita persiapkan biar kita bisa beradaptasi, biar kita bisa eksis, biar kita bisa hidup, dan paling penting adalah kita bisa berkompetisi. Ini ada 3 hal yang harus Anda siapkan mulai sejak dini. Salah satunya adalah karakter. Harus punya karakter. Karakter ini sebenarnya nggak cukup diberikan di universitas. Kenapa? Pendidikan karakter ini lebih banyak di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, baru ke lingkungan kampus. Karakternya dibangun di lingkungan keluarga. Maka dari itu banyak ya kehidupannya bagus, tapi mentalnya kurang bagus, attitude-nya kurang bagus. Ya, nah di sini adik harus punya karakter, harus punya moral yang bagus, harus punya attitude yang bagus. Apa itu? Sopan santun, etika, moral. Nah, ini dibangun di sini. Lingkungan kampus juga menentukan hanya 20%. Karena di sini hanya seberapa jam Anda berada di kampus. Jadi cuma 20% berdasarkan hasil penelitian. Yang menentukan lingkungan adalah lingkungan di pergaulan, bukan di rumah. Kalau di rumah Anda sejak rahil. Tapi yang paling terpenting adalah pergaulan Anda. Maka ada pepatah mengatakan begini, 5 tahun dan 10 tahun ke depan ya, Anda akan menjadi apa ditentukan oleh pergaulan Anda pada saat ini.
Begitu juga selanjutnya. Itu pepatahnya kayak begitu tuh, ya. Bangun moral, bangun iman dan takwa, bangun integritas, disiplin. Jadi yang karakter ini memang agak sulit memang. Nggak ada yang nyaman. Membangun kedisiplinan itu tidak ada yang nyaman. Anda duduk sekarang di sini nyaman nggak? Pasti nggak nyaman. Karena biasa duduk seperti ini, ya nggak? Nah sekarang Anda didudukkan seperti ini nggak nyaman. Untuk menjadi baik itu tidak nyaman. Diawali dengan ketidaknyamanan. Lama-lama kalau menjadi suatu kebiasaan itu akan menjadi habit. Benar nggak? Habit itu akan menjadi karma baik. Kalau habitnya jelek, karmanya ya jelek. Kalau bagus, karmanya akan bagus. Maka dari itu orang bilang, orang sukses itu ditentukan oleh apa? Oleh habitnya, oleh kebiasaannya, oleh lingkungannya. Ya, ini dibangun ini karakternya ini. Nah, dari sekian itu akan menimbulkan kinerja yang bagus. Nah, itu loh. Ya, dari Anda punya moral, punya disiplin, maka kinerja dan lingkungan produk yang Anda hasilkan akan menjadi lebih bagus. Ini yang dipersiapkan tadi. Kemudian yang kedua, ada kompetisi. Tahu kompetisi? Persaingan. Suka tidak suka, kalau sekarang Anda berteman, suatu saat Anda pasti ada persaingan. Suka tidak suka, walaupun teman baik, walaupun keluarga itu sendiri. Karena kalau Anda tidak punya jiwa kompetisi, nah, hidup Anda ya standar, hanya itu saja. Tidak ada perjuangan, tidak ada yang harus Anda kejar, tidak ada yang harus Anda raih. Harus punya jiwa kompetisi. Pak, bagaimana dengan Pak Kajati? Kalau tidak punya jiwa kompetisi, tidak bisa jadi Kajati, tidak bisa jadi rektor, tidak bisa jadi doktor, moderator apalagi. Ya enggak? Nah, dari sekarang bangun jiwa kompetisi. Itu loh. Jadi jaksa itu adik-adik sekalian, kalau Anda tidak mempunyai nilai bagus, susah. Kompetisinya tinggi. Dan itu nilai chatnya kelihatan. Anda sekarang tes sekarang hari ini kelihatan. Begitu selesai tes kelihatan nilainya. Itu loh. Jangan percaya dari luar harus bayar, enggak bisa. Kalau Anda bodoh tetap juga enggak lulus. Kalau Anda punya kompetensi tetap juga lulus. Oke? Nah, setelah kompetisi, kalau kompetisi hal yang biasa, semua orang punya kompetisi. Tapi yang paling penting punya kreativitas, punya inovasi, punya sesuatu yang khas, sesuatu yang berbeda, tetapi bermanfaat bagi orang banyak. Itu loh, nggak bisa hanya biasa-biasa saja, ya. Jadi pejabat, jadi apapun, termasuk adik-adik saya nggak bisa biasa-biasa saja. Maka lomba kreativitas ini sering dilombakan. Oke? Yang ketiga, harus punya kemampuan komunikasi. Kalau tadi dibilang public speaking, kemampuan PR, public relation. Ini akan menentukan networking adik-adik ke depan, jaringan adik-adik ke depan. Ya, jadi komunikasi ini termasuk kemampuan sekarang. Ya, jangan sering-sering diam, jangan kalau ditanya, ya nggak bisa. Sekarang harus ngomong, bla 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 bla, nggak bisa. Itu namanya kemampuan public speaking. Kalau jaksa nggak bisa ngomong, gimana mau membela negara? Bagaimana mau membela kepentingan korban? Membela kepentingan masyarakat? Nggak bisa. Harus bisa komunikasi baik dan jelas. Clear? Clear. Oke. Yang keempat, yang paling penting adalah kolaboratif. Tahu kolaboratif? Kerjasama. Tidak ada suatu lembaga pun dikerjakan sendiri-sendiri, nggak ada. Tidak ada Superman, Pak. Yang adalah super team, yang adalah teamwork. Sama kayak adik-adik sekalian. Adik-adik nggak bisa jalan sendiri ketika sudah jadi mahasiswa. Harus sharing knowledge, harus sering-sering membagi-bagi pengetahuan, harus sering-sering komunikasi, membagi buku, paling nggak saling pinjam buku, paling nggak saling memberitahu. Itu bagian daripada kolaborasi, bagian daripada kerjasama. Tapi jangan kerjasama untuk membuat kejahatan, nggak boleh. Jangan kerjasama untuk nyontek, nggak boleh, ya kan? Jangan kerjasama untuk buat repekan, ya kan? Kalau saya dulu waktu saya kuliah, saya biasa bikin repekan tapi bukan untuk pada saat ujian. Semua saya bikin ringkasan ini adik-adik sekalian. Minimal saya baca 2 kali udah hafal. Saya mandi, sebelum mandi misalnya kan kita beol ya, kita baca-baca itu sampai habis.
Itu loh, keluar dari mandi baca-baca lagi. Ya. Sehingga kita hafal, pasal-pasal itu harus kita hafal. Nah, itu loh. Kalau di hukum seperti itu. Apakah di Eksat juga sama? Iya, sama. Saya juga pernah belajar pajak. Harus belajar rumus-rumusnya. Bagaimana BPATB, bagaimana PPN, bagaimana PH21, bagaimana PH25. Kita harus hafal semua. Cara menghitungnya seperti apa. Nah, itu ya. Dengan cara membaca sering. Nah, kita kekurangan kita di sana, nanti saya jelaskan. Kemudian, nah, dari yang keempat tadi akan menghasilkan apa? Profesionalitas dan profesionalisme dalam bekerja. Nah, ini agak tinggi bahasanya, belum nyampe sana. Oke. Nah, yang ketiga, literasi. Tahu literasi? Apa itu literasi? Membaca. Nah, di Indonesia ini kita termasuk paling terendah dalam hal membaca. Percaya nggak? Hasil penelitian kita 1/1000 orang punya niat baca. Ya. Kalah jauh dengan Singapura. Singapura 1/10 orang. Ya kan? Baca aja nggak mau, apalagi bikin bacaan. Kalau saya suka membaca dan suka menulis, harus menjadi suatu kebiasaan itu membaca. Sehingga saya di Kejaksaan, Pak Kajari tahu tuh, ya, ada program melek buku. Bahkan saya wajibkan bagi mereka yang pindah dan bagi mereka yang datang minimal bawa 1 buku untuk menyumbangkan ke perpustakaan. Apalagi sekarang ada e-book, perpustakaan digital. Sekarang adik-adik ini tidak sulit untuk mencari literasi. Zaman saya nggak bisa Pak, Google belum ada, Mbah Google belum ada, Paman Google belum ada. Ya, kita masih menggunakan mesin tik manual. Masih cari buku kita untuk membuat satu tulisan. Untuk membuat skripsi itu masih cari buku. Sekarang nggak perlu nyari buku, tinggal ketik Google. Mau nyari apa saja, e-book kita ketik. Mau bikin buku berapa saja bisa kita. Saya sampaikan sama Pak Rektor, bulan ini saya ada 2 buku saya terbitkan terkait dengan Balai Kerta Adiaksa. Itu salah satu inovasi terbaru, kolaborasi antara Living Law dan Positive Law, hukum adat, ya, kearifan lokal dengan hukum nasional. Ini lagi saya bikin dan mudah-mudahan besok sudah ada perdanya di Bali, di Provinsi Bali. Artinya saya akan memperdayakan desa adat ini, ya, yang dulunya ada kerta desa tidak maksimal, tidak optimal. Saya akan berikan senjata untuk mereka lebih eksis, lebih luas kewenangannya dalam hal menangani perkara-perkara kecil yang tidak berdampak. Ini lagi kita godok. Dan saya sudah keliling di 9 atau 8 kabupaten kota di Bali, ya, sama Pak Gubernur. Besok disahkan dan diresmikan perdanya. Bukunya sudah ada 1 di bulan September, mudah-mudahan sudah selesai juga 1. Jadi ada 2 buku. Nanti kita sebarkan seluruh Bali. Jadi itu. Jadi harus punya kreativitas setiap hari. Apa sih celahnya nih? Celah hukumnya apa? Apalagi Anda orang-orang yang bukan hukum, lebih banyak lagi kreativitas yang bisa dilakukan. Oke? Semangat, tetap semangat? Semangat. Nah, literasi itu tidak hanya buku adik-adik sekalian. Tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi ada dalam bentuk digital. Apakah literasi itu juga media sosial? Iya. Kalau itu memberikan penambah pengetahuan Anda. Misalnya tentang inspirasi, tentang motivasi, tentang hal-hal yang sifatnya positif yang bisa Anda petik dalam media sosial. Jangan cari scroll Shopee, scroll Lazada. Ada nggak di sini? Ada nggak? Shopping, ada nggak? Oh enggak, masih dibeliin sama orang tua ya. Mungkin ibunya yang sering shopping, ya kan? Jangan. Apalagi buat media sosial untuk gaya-gayaan, flexing. Nah, saya cerita flexing ini. Gara-gara flexing, orang tuanya kena getahnya. Ada namanya kasus Mario Dendi. Pernah dengar nggak? Mario Dendi ini punya pacar, ya, digodain sama temennya dipukuli, ya. Kemudian pada saat dia mukul, dia bawa Rubicon. Disorot sama media, dicari orang tuanya, ternyata orang tuanya pegawai pajak, akhirnya orang tuanya pun ikut terjerat tindak pidana pencucian uang. Nah, ini hati-hati. Ya, di media sosial nggak boleh flexing, nggak boleh berlebihan, nggak boleh berpakaian terlalu berlebihan, nggak boleh nari-narinya juga berlebihan, bahaya juga. Jadi jadi incaran bagi orang-orang yang tidak senang.
Ada yang bisa, ada yang suka TikTokan di sini? Ada? Ada yang sering-sering begini-begini? Ada, pasti ada di sini. Dikurangi. Cari media sosial yang bermanfaat. Banyak banget. Saya salah satu penggemar media sosial. Kalau adik-adik nanti cek media sosial saya udah punya follower hampir 200.000 follower saya. Ya. Itu semua tentang motivasi. Yang saya lihat, bagaimana cara kita untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk melakukan hal-hal yang berguna, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu harus adik-adik lakukan, ya. Jangan cari yang belanja, jangan cari yang flexing. Kemudian tadi udah artificial intelligence ini berbahaya. Ya. Pernah dengar AEI? Tak balik AEI. Apa? AI. Pernah dengar? Ini sekarang mempermudah kita apa enggak? Bermudah. Itu mempermudah kalau Anda sedang gunakan, tapi sebenarnya juga mempersulit Anda. Sebenarnya juga mempersulit teman-teman dosen. Kenapa? Kadang-kadang mereka lebih pintar daripada kita. Kadang-kadang dia lebih dulu membaca, kita diajari sama mereka. Ini berbahaya, ya. Kalau tidak dimanfaatkan dengan bijak. Tapi kalau Anda tidak memanfaatkan, Anda dimanfaatkan oleh AI. Apa? AI, ya. Ya, itu yang Anda bisa dimanfaatkan sama mereka. Data pribadi bisa diambil alih sama mereka. Nah, itu. Masalah yang terjadi apa? Tentang ini, Pak, tentang literasi digitalisasi. Saya cerita sedikit. Ya, di beberapa negara sekarang ini, ya, sudah takut nikah, takut kawin, Pak. Kenapa? Karena mindset orang ini kerja terus, cari duit terus. Kenapa? Karena mereka lebih asik main digitalisasi. Akhirnya orang-orang ini mau bikin robot digital. Bahkan di beberapa negara ada yang kawin sama robot. Pernah dengar? Pernah? Terus apa yang terjadi? Tingkat kelahiran di dunia ini sekarang semakin mengecil. Bahkan di Indonesia sendiri, di beberapa daerah itu banyak yang tidak dapat SD, Pak. Syukur di Undiksa ini sekarang yang mau ikut menjadi mahasiswa baru di 100 kali lipat. Bener gak? 100% lebih. Luar biasa Undiksa. Di negara-negara maju, Pak, sulit nyari mahasiswa. Kenapa? Karena tingkat kelahiran, ya kan? Bonus demografinya terlalu kecil. Setiap hari semakin kecil, Pak. Bahkan dulu kalau di Cina itu, Pak, satu keluarga satu orang anak. Sekarang udah enggak. Kalau mau 3, mau 4 dibiayai sama negara sekarang. Bahkan orang yang lahir di beberapa negara dibiayai. Orang yang mau tinggal di tempat satu negara di Jepang itu Anda dibiayai. Bertahun-tahun dibiayai mereka, Pak, sampai dia meninggal. Kenapa? Karena satu desa pun kadang-kadang kosong. Pernah lihat nggak itu kejadian itu? Pernah. Ini terjadi. Ini multimedia, digital teknologi ini berbahaya. Kalau Anda dimanfaatkan oleh mereka. Mereka tidak mau nikah. Kenapa? Saya lebih baik nikah sama robot. Karena dia lebih mengerti perasaan saya. Kalau saya kawin sama manusia, mama perempuan, udah cerewet, mintanya banyak-banyak lagi. Dicurigai lagi kemana-mana. Bener nggak? Bener, enggak ada seperti itu. Konsepnya bukan seperti itu. Oke, ini yang terjadi sekarang. Kemudian, penguasaan materi ini penting sekarang, ya. Penguasaan substansi apapun itu penting. Maka dari itu sebelum membuka suatu media sosial atau sebelum main media sosial, Anda harus tahu apa tujuannya, ya. Apa substansi yang ada di dalamnya, berdampak apa terhadap kita. Benar nggak? Jangan maki-maki di media sosial, flexing tidak, maki-maki tidak boleh, ya kan? Ikut-ikutan tidak boleh. Menge-share saja bisa dipidana sekarang, namanya mentransmisi dalam undang-undang ITE. Ya, lebih baik diam aja lah, buka-buka aja boleh. Kalau jadi jadi penggiat multimedia boleh, tapi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Berbahaya di dunia ITE ini, ya. Kemudian, ini harus ada pemahaman adat budaya dan sekitarnya. Udah, next. Masih lagi ada, Pak? Ini saya maksud. Bapak Ibu sekalian, ini namanya tembok Cina. Yang dibangun di tahun 1600. Jadi 16 Masehi ini dibangun, Bapak Ibu sekalian.
Tembok Cina ini luasnya ya, itu membelah Asia. Dulu dibangun itu untuk menangkal serangan dari kerajaan Mongolia, termasuk kerajaan-kerajaan Nusantara. Ya, ribuan orang meninggal Pak atas pembangunan ini. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini bisa diruntuhkan, dirobohkan karena satu hal yang kecil sekali. Ya, gara-gara mereka hanya setiap hari dibiasakan memberikan rokok awalnya, kemudian diberikan duit, sehingga musuh daripada tembok Cina ini, yaitu bangsa Mongolia, bisa nembus ini gara-gara kebiasaan memberikan hal yang kecil. Maksudnya apa? Ada yang dipetik dari sini. Kadang-kadang hal yang kecil itu mempengaruhi sesuatu yang besar, berdampak nasional, berdampak suatu negara dan kerajaan. Ini terkait dengan integritas sebenarnya. Maka dari itu penting moralitas, etika, dalam rangka apa? Termasuk attitude, dalam rangka apa? Membangun integritas adik-adik sekalian. Ini saya contohkan tembok Cina. Tembok Cina ini dulu pernah dihancurkan oleh bangsa Mongolia. Pada saat pembangunan sampai ribuan tahun, mereka bisa masuk, bisa menembus gara-gara hal yang dibiasakan kecil. Dari mulai pemberian rokok, pemberian uang, penjaganya lengah, akhirnya orang bisa masuk, bisa menyerang dari dalam, bisa menyerang dari luar, akhirnya bisa runtuh ini. Dan sekarang bisa balik lagi. Cina sekarang menjadi negara yang paling terdepan Pak dalam hal teknologi informasi dan dalam hal perkembangan negaranya. Ekonominya nomor 1 di dunia. Bahkan kita sekarang tidak ada yang tidak menggunakan produk Cina. Termasuk mobil sekarang paling nomor 1 ya mobil Cina. Ya kan? Bener nggak? Oke. Ada lagi? Ini ada video saya mau setelkan. Coba. Videonya coba Mas. Videonya. Ini ada video terkait dengan kehidupan yang harus adik-adik juga ketahui. Itu sebenarnya iklan dari Thailand. Saya potong. Karena sangat inspiratif. Perlu saya sampaikan kepada adik-adik. Kadang-kadang kepedulian yang kecil itu dampaknya luar biasa. Dampaknya kepada lingkungan, dampaknya kepada sesama. Karena kebiasaan yang baik itu dampaknya sangat luar biasa. Nah, lagi satu slide masih bisa, ada waktu ya. Lagi satu slide saya sampaikan. Adik-adik sekalian, 5-10 tahun ke depan, prediksi dunia ke depan. Pertama, dunia akan tanpa uang fisik. Semua akan bicara digitalisasi. Adik-adik punya kris sekarang? Ya. Punya ATM? Punya uang masih banyak di rumah? Hati-hati, uang adik-adik besok nggak berlaku. Percaya nggak? 5 tahun 10 tahun ke depan semua pakai digitalisasi money. Pembayaran semua pakai cashless. Gak ada lagi orang pakai duit cash. Dengan demikian, negara bisa mengontrol transaksi individu-individu. Dengan demikian, negara bisa tahu berapa orang yang dibayar pajak, berapa apa yang dimiliki oleh orang ini di rumahnya. Hati-hati, ini di masa 5-10 tahun ke depan. Sekarang sudah mulai ini. Yang nomor 2, IEA akan menggantikan pekerjaan adik-adik semua 50% lebih. Bahkan ini sudah terjadi sekarang. Besok sudah ada lagi kasir, tidak ada lagi penjaga pintu, tidak ada lagi penjaga tol, udah nggak ada lagi. Bahkan public speaking, bahkan pekerjaan guru besok sudah nggak ada lagi, dosen-dosen ini nggak ada lagi, digantikan dengan apa? Udah digantikan semua. Diprediksi lagi dokter pun bisa digantikan Pak. Dan itu sudah terjadi di Cina. Di Cina jarak 50 atau ribuan kilometer mereka sudah bisa operasi dengan menggunakan IEA. Ini nih bahaya nih. Maka adik-adik harus berpikir mulai sekarang apa yang bisa kita lakukan. Apa second job yang harus Anda kejar sekarang. Nggak bisa lagi adik-adik mengandalkan semua peluang-peluang kerja terus dari pemerintah. Nggak bisa. Ya kan? Di beberapa negara maju itu seperti di Amerika, ya dengan enaknya aja meng-PHK pegawai negerinya 1.500 pegawai negeri, 15.000 pegawai keuangan, di PHK begitu aja.
Tapi mereka tentu dapat tunjangan sosial, tidak seperti di kita. Yang ketiga, hidup akan menjadi lebih mahal. Ada smart city, ya. Ada perumahan-perumahan mewah yang dibangun khusus. Memang harganya cukup mahal, harus dibayarkan oleh mereka yang tinggal di sana. Percaya nggak? Di Indonesia sudah ada itu. Di beberapa daerah di PIK itu sudah ada, Pak. Ya. Mereka nggak punya air dibawakan. Mereka nggak, internet semua dipasangkan, ya kan? CCTV semua dipasangkan. Bahkan sudut-sudut kehidupan Anda bisa dimonitor melalui CCTV. Di PIK di beberapa daerah di Jakarta itu sudah ada. Dan ini ke depan akan seperti itu. Ya. Yang keempat, negara akan bisa mengontrol populasi. Populasi, perkembangan apapun makhluk hidup yang ada di dunia bisa dikontrol, termasuk populasi manusia. Bisa dikendalikan. Ya kan? Cina sudah keduluan. Dia mengontrol populasi dengan 1 anak 1 keluarga. Sekarang malah mereka kalau bisa 3 anak 4 anak. Kenapa? Karena ternyata tingkat kelahiran yang kecil itu merugikan mereka. Pasarnya menjadi lebih kecil. Beberapa desa menjadi kosong, tidak merata. Bahkan negara-negara seperti di Jepang dan di Korea banyak mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia. Kayak kemarin 70.000 tenaga kerja Indonesia 1 tahun itu masuk ke Jepang, masuk ke Korea. Karena saking sulitnya nyari seperti adik-adik ini tenaga kerja ke depan. Dan nomor 5, internet bisa dikontrol, media sosial Anda bisa dikontrol besok. Hati-hati sekarang penggunaan media sosial. Ya. Ini orang ini sebenarnya secara intelijen, secara penegakan hukum itu sangat menguntungkan kita sebenarnya. Kita bisa memimpin orang-orang ini, bisa mengkontrol orang-orang ini melalui dari media sosial mereka. Ya, kalau kami di penegak hukum ya kita bisa lihat, oh dia punya mobil ini di mana ditaruh ya? Kayaknya anaknya bawa mobil, kayaknya saudaranya bawa mobil, kayaknya dia punya kekayaan ini, kayaknya dia punya tanah. Itu bisa dilihat dari media sosial. Sekarang pajak sudah mulai menggunakan itu. Pajak sekarang udah mulai melakukan kontrol melalui media sosial. Maka dari itu saya juga hati-hati pakai lucu-lucuan aja untuk media sosial. Jangan terlalu serius bermedia sosial. Zaman sekarang jangan terlalu serius, Pak. Kalau serius nanti semua dibuka aib kita. Semua dibuka apa yang kita punya. Bahaya. Ya. Yang nomor 6, nah ini krisis air. Ya. Makanan bersih akan menjadi mahal dan semakin sulit ke depan. Dan di negara-negara maju ini udah merasakan seperti ini, Pak. Sekarang untuk nyuling jadi air laut, jadi air gini udah nggak bagus lagi dari sisi kesehatan. Nggak bisa lagi air laut disuling menjadi air murni untuk mandi, udah nggak bagus lagi. Selalu ada hal yang baru, baik penyakit maupun hal-hal yang bisa merugikan manusia, populasi manusia. Kemudian yang nomor 7, ini sudah terjadi. Kejahatan di dunia cyber ini akan semakin berkembang. Ya. Kalau tidak ada cyber, tidak ada digitalisasi, mungkin tidak ada juga kejahatannya kan gitu. Dulu waktu tidak ada media sosial begitu marak seperti sekarang, ya, AI sekarang ini nggak ada kejahatan. Tapi kalau sekarang kejahatannya sangat marak. Ya, mereka bisa menipu dari sini, bisa merampok dari sini, karena dari mereka kelihatan kamu flexing, oh dicari rumahnya di mana, kebiasaan orang tuanya tidak pernah dari rumah, selesai kamu. Bahaya itu. Maka dari itu hati-hati menggunakan media sosial. Hati-hati Anda menggunakan media sosial misalnya di rumah, tempatnya di mana itu ketahuan, akan dilacak itu. Semakin canggih suatu produk, semakin mudah untuk melacak, semakin mudah untuk melakukan mengkooptasi daripada teknologi itu. Semakin mudah melakukan mapping dan penyabatan. Jangan dibilang semakin canggih HP-nya, semakin susah dilacak, itu bohong. Ada yang ngomong kalau pakai nomor luar negeri bisa dilacak, nggak bisa tetap, karena yang namanya teknologi semakin canggih, semakin jauh pasti dia menggunakan afiliator yang ada di Indonesia. Ya, Bapak nomor teleponnya Singapura kan kadang-kadang gitu, nomor teleponnya Amerika kadang-kadang gitu, tetapi mereka tetap menggunakan transmisi yang ada di Indonesia, itu yang bisa disadap. Nah itu loh, ya. Jadi hati-hati. Sekali lagi saya hanya memberikan gambaran umum saja di sini. Kayaknya materi saya terlalu tinggi nih, gitu loh. Besok saya akan disesuaikan dengan materi yang diminta oleh Pak Rektor. Ya, mohon maaf ya, saya ngajar S3 sampai S2. Jadi saya lebih banyak ngajar S3. Ya, saya banyak di dunia kampus juga, ya, jadi pemateri, tapi terkait dengan hukum misalnya. Ya, terkait dengan BUMN, ya.
Kalau sekarang ini kayaknya belum pas, tapi saya harus perkenalkan. Inilah tantangan adik-adik ke depan. Inilah yang harus Anda persiapkan ke depan. Jangan semua enak-enak di kampus, enak, jangan. Mulai sekarang Anda harus disiplin. Mulai sekarang harus bangun tadi, mindset harus dibangun bagus. Harus dibangun kerjasama, harus dibangun kebaikan-kebaikan tadi, sehingga moral integritas Anda menjadi bagus. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalau ada yang nanya, sebanyak-banyaknya saya semakin senang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih kepada Pak Kajati yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Bagaimana beliau memotret kondisi dunia hari-hari terakhir yang disampaikan dengan cara yang lugas tetapi sangat substantif. Tepuk tangan kembali lagi buat Pak Kajati. Ya, sesungguhnya waktunya sudah sangat mepet, tetapi kita berikan satu kesempatan buat adik-adik yang ingin bertanya begitu ya. Tadi sebetulnya saya eman ya kalau beliau tadi di-cut, padahal materinya sangat bagus gitu, sehingga kita berikan kesempatan beliau menyampaikan. Satu saja pertanyaan, oke, silakan yang tercepat. Oh ya, beliau minta dua, satu laki-laki, nanti satu perempuan kalau ada. Ada, oke, ya silakan adik. Cek. Perkenalkan diri, prodi, pertanyaan yang singkat dan tegas ya. Perkenalkan, nama saya Putu Ramai Kadayana, saya dari prodi Pendidikan Matematika. Dan pertanyaan saya adalah, di prediksi dunia 5-10 tahun ke depan, di bagian nomor 5, internet akan dikontrol dan disensor. Berarti kebebasan berpendapat kita di media sosial itu akan hilang di dunia di masa depan. Baik, intinya pertanyaannya bagaimana dengan kebebasan berpendapat di tengah-tengah kontrol yang dilakukan oleh negara atau dunia terhadap pribadi gitu ya. Oke, silakan. Nama, prodi, dan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Desa Putu Kusuma Putri dari program studi S1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Menurut prediksi 5-10 tahun ke depan, dunia akan tanpa uang fisik, semua akan serba digital. Hingga negara mampu mengetahui dan mengontrol pengeluaran. Kemudian, di sini pertanyaan saya adalah kenapa negara perlu tahu pengeluaran kita dan kenapa juga negara harus mengontrol semua pengeluaran kita. Terima kasih. Baik, luar biasa nih, dua pertanyaan sangat-sangat penting nih Pak. Ini pertanyaan sudah kayak S2 ini. Saya harus apresiasi dengan keduanya ini. Monggo Pak Kajati. Yang pertama ya, besok internet saya dikontrol, nanti nggak bisa pakai internet. Kemungkinan ya. Di negara Cina sudah melakukan hal yang begitu. Jadi kalau di negara Cina Anda masuk tidak bisa pakai Google Pak, nggak bisa Facebook, nggak bisa. Padahal TikTok dari Cina. Mereka yang mengontrol TikTok seluruh dunia. Data Anda di luar, mereka bisa tahu apa yang Anda lakukan, apa yang Anda inginkan, dan apa yang Anda butuhkan. Itu namanya mengontrol. Ya, kalau Bapak pakai Google di Cina itu namanya udah beda, Pak. Bukan Google lagi, mereka punya Google sendiri. Kalau di sini mah Google, mungkin sana kakek Google ya. Jadi itu. Jadi udah bisa dikontrol semuanya. Semakin teknologi semakin canggih, semakin mudah untuk mengontrolnya. Ya, di Cina udah berlaku itu. Ya kan, kalau Anda sekarang melakukan kegiatan yang vulgar atau merugikan masyarakat umum, di Cina bisa mematikan apa yang Anda punya. Bisa akunnya bisa hilang. Itu loh. Ya kan? Nah, tadi bagus pertanyaannya, hampir mirip dengan yang tadi. Pak, kalau sekarang kita tidak menggunakan uang lagi, Pak, apa maksudnya negara ini? Maksudnya sangat bagus. Ya kan? Pertama, negara akan tahu sumber uang yang Anda gunakan apakah legal ataukah ilegal. Benar nggak? Yang kedua, Anda bayar pajak berapa? Ya kan? Yang ketiga, kemungkinan uang yang Anda gunakan kemungkinan adalah hasil dari money laundering.
dari hasil kejahatan, dari berbagai multi kegiatan, atau mungkin digunakan untuk pembiayaan dapat merugikan negara, seperti pembiayaan teroris, seperti pembiayaan narkotika. Kalau tidak dikontrol berbahaya ini. Ini loh. Nah, ke depan semua akan bisa dikontrol dengan cara apapun, dengan tidak perlu melakukan aturan, tidak perlu, tidak perlu. Bahkan sekarang kalau Bapak berapa kali ke luar negeri udah lihat dengan biometrik. Oh, dengan sekarang ada yang lebih canggih lagi, alat intelijen. Kalau dipoto Pak ceklek, Bapak udah ketahuan istrinya berapa, pacarnya berapa, Bapak pergi kemana saja, hotel mana saja Pak check in, Bapak sama siapa, Bapak berada di mana. Bahaya nggak? Bahaya. Dan alatnya sudah ada itu sekarang. Begitu saya lihat, wah Bapak ini dalam 1 tahun pergi ke luar negeri berapa kali, naik pesawat apa saja. Dari sana kelihatan kantongnya orang, dari sana kelihatan pendapatannya orang. Nah, terus dia bayar pajak apa enggak? Wah, berarti dia melakukan satu kejahatan perpajakan. Nah, terus gajinya cuma 30 juta, tapi pengeluaran mereka sampai 65 juta. Dari mana duitnya? Berarti dia kemungkinan TPPU. Kemungkinan yang melakukan tindak pidana money laundering. Kemungkinan dia dapat uang judi. Kemungkinan dia jual sesuatu, bukan jual diri. Ya, bener nggak? Hati-hati. Nah, kita sekarang ditakutkan dengan hal yang seperti itu. Namanya biometrik intelijen. Ya, saya udah pernah dipoto ceklek, tapi begitu mereka lihat, tahu dia kalau saya pernah keluar negeri apa enggak. Karena 0. Alat saya lebih canggih daripada dia. Enggak, karena saya pergi menggunakan paspor biru, bukan paspor hijau. Paspor hijau pasti dilacak. Gitu, ya. Jadi itu maksudnya. Negara menertibkan dengan cara diam-diam, ya, mengetahui kondisi keluarga Anda, pribadi Anda, dan siapa orang-orang di sekitar Anda. Maka di dalam satu rumus korupsi itu ada namanya follow the money. Uang ini kemana perginya? Follow the asset, kemana siapa saja orang-orang yang diberikan aset kepada mereka. Ya. Ya, follow the suspect, siapa teman-teman mereka. Itu dalam satu ilmu kejahatan itu dipelajari.